Udah. Oke, lanjut kita ke video yang ketiga. Di video yang ketiga ini kita beralih dengan istilah inflasi berikutnya, yaitu cost push inflation. Cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Dipahami dulu apa yang dimaksud dengan biaya produksi. Kalau ada perusahaan, dia bayar karyawan, itu biaya produksi. Kalau ada perusahaan, dia beli bahan baku, itu termasuk biaya produksi. Kemudian ketika perusahaan misalkan bayar sewa gudang, gedung, dan lain sebagainya, itu pun masuk ke dalam biaya produksi. Berikutnya, nah biaya produksi ini akan menyebabkan penawaran mengalami penurunan. Jadi justru karena biaya produksi yang naik, terjadi penurunan dalam penawaran. Ini contohnya gimana? Kalau ternyata misalkan pedagang tempe atau produsen tempe, dia memiliki kondisi di mana harga-harga kedelai itu mengalami kenaikan. Nah, ketika harga kedelai naik, justru produksi tempe yang dibuat oleh si produsen tempe ini menurun. Jadi penawarannya mengalami penurunan. Oke, lanjut. Berikutnya, seperti apa cara kita membuat kurva cost push inflation? Langkah pertamanya masih sama, persis seperti demand pull inflation. Kita buat yang namanya titik keseimbangan pasar, kurva S berpotongan dengan kurva D. Berikutnya langkah yang kedua, karena penawaran mengalami penurunan, ketika penawaran mengalami penurunan, maka dia posisinya bergeser ke arah kiri. Jadi dari S ke S1, bergeser ke arah kiri. Nah, setelah kita tahu pergeserannya, kita dapat menentukan titik keseimbangannya. Ketika S berpotongan dengan D, maka dia adalah E0 atau S saja. Kemudian ketika S1 berpotongan dengan D, maka dia menjadi E1 atau titik keseimbangan yang baru. Nah, sudah menentukan titik keseimbangannya, maka maju ke langkah yang ketiga, kita buat garis putus-putus. Ketika E, dia putus-putus bertemunya dengan P. Ke arah bawah dia adalah Q. Lanjut, E1, maka dia berpasangan ketika E-nya E1, P-nya juga P1, dan ke bawah Q-nya adalah Q1. Oke, sampai di sini. Jadi, penentuan posisi titik keseimbangan, dia akan menentukan pula posisi P dengan posisi Q. Nah, analisisnya yang terjadi adalah P berubah ke P1. Artinya adalah harga mengalami kenaikan. Kemudian yang terakhir, ketika Q, dia bergeser ke arah Q1, bergesernya ke kiri. Berarti Q mengalami penurunan. Jadi ketika cost push inflation, terjadi kenaikan biaya produksi, penawaran mengalami penurunan dan ternyata mengakibatkan harga-harga naik. Jadi sesuai dengan definisi inflasi. Inflasi terjadi ketika harga-harga mengalami kenaikan. Dan terakhir berikutnya, karena ini adalah S-nya mengalami penurunan, ternyata Q-nya juga mengalami penurunan. Persis seperti tadi kisah tentang si pedagang tempe atau si penjual tempe, dan lebih tepat lagi produsen tempe. Jadi kalau harga kedelai itu naik, maka yang terjadi adalah si produsen tempe ini akan mengurangi jumlah produksi tempenya, dan bisa jadi dia mengakibatkan yang terjadi adalah kenaikan harga. Jadi bisa yang dilakukan kalau kalian pernah makan snack apapun bentuknya seperti coki-coki, biskuit batter. Dulu coki-coki benar-benar panjang, tapi tambah lama tambah pendek. Tadi harga coklatnya makin mahal sehingga volume dari produknya dikecilin. Biskuit batter juga sama, dulu lumayan besar, sekarang lama-lama tambah kecil. Jadi harga semakin naik dan masyarakat pengennya harganya nggak ikut naik juga. Maka yang terjadi, produsen mensiasati berstrategi, yang dikecilin adalah volume dari produknya itu. Dan itu terjadi sekali lagi karena kenaikan harga. Oke, cukup sekian penjelasan tentang cost push inflation, dan kalian bisa mencoba membuat kurva ini di buku tulis kalian sendiri. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.